Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rismawati dengan NIM B2406791, kelas G02, Prodi S1 Kebidanan di Universitas Megabana Palopo. Adapun video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Praktek Profesional Bidan dengan judul Epidembes dalam Neonatus Bayi dan Balita, dengan dosen pengampu Ibu Nurmiati SST MKEP. Sebelumnya, kita harus tahu tentang apa arti epidem-based medical practice. Epidem-based medical practice adalah suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita. Dengan demikian, dalam praktek EBM memadukan antara kemampuan dan pengalaman klinik dengan bukti-bukti ilmiah terkini yang paling dapat dipercaya. Epidem-based midwifery didirikan oleh RCM dalam rangka untuk membantu mengembang kuat profesional dan ilmiah dasar untuk pertumbuhan tubuh bidan berorientasi akademis. Adapun contoh EBM dalam asuhan neonatus dan bayi baru lahir. Dalam melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir berdasarkan epidem-based, kita dapat melakukan tindakan yang diterapkan dengan mengikuti perkembangan dalam bidang kesehatan yang diantaranya meliputi: yang pertama yaitu memulai pemberian ASI sejak dini dan eksklusif. Yang kedua, baby friendly. Yang ketiga, regulasi suhu BBL dengan kontak kulit ke kulit. Yang keempat, pemotongan tali pusat. Yang kelima, perawatan tali pusat. Serta yang terakhir, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Yang pertama, kita memulai pemberian ASI sejak dini dan eksklusif. Berdasarkan evidence-based yang up to date, upaya untuk peningkatan sumber daya manusia antara lain dengan jalan memberikan ASI sedini mungkin atau IMD. Yang dimaksud untuk meningkatkan kesehatan dan gizi bayi baru lahir yang akhirnya bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi atau AKB. Inisiasi menyusui dini atau IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri, tidak disodorkan ke puting susu. Adapun manfaat inisiasi menyusui dini adalah yang pertama yaitu mencegah hipotermi, yang kedua bayi dan ibu menjadi lebih tenang, yang ketiga membangun sistem kekebalan tubuh, yang keempat mempercepat ikatan ibu dan anak, yang kelima bayi mendapat kolostrum, yang keenam menunjukkan perkembangan kognitif, yang ketujuh yaitu mencegah perdarahan pada ibu, dan yang terakhir mengurangi resiko terkena kanker payudara dan ovarium. Bagian kedua yaitu baby friendly. Friendly atau baby friendly intifit atau inisiasi sayang bayi adalah suatu prakarsa internasional yang didirikan oleh WHO atau UNICEF pada tahun 1991 untuk mempromosikan, melindungi, serta mendukung inisiasi dan kelanjutan menyusui. Yang ketiga yaitu regulasi suhu bayi baru lahir dengan kontak kulit ke kulit. Terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu termoregulasi adalah kemampuan bayi untuk menyeimbangkan antara produksi panas dan kehilangan panas untuk mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal. Yang kedua, bayi baru lahir belum mampu mengatur suhu tubuh mereka sehingga mengalami stres dengan adanya perubahan lingkungan. Pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil merupakan usaha utama seorang bayi yang kedinginan untuk mendapatkan kembali panas tubuhnya. Adapun mekanisme terjadinya hipotermi pada penurunan suhu tubuh yang terjadi melalui ada 4 bagian. Yang pertama, radiasi. Radiasi adalah panas tubuh bayi memancar ke lingkungan sekitar bayi yang lebih dingin. Yang kedua, yaitu evaporasi, cairan atau air ketuban yang membasahi kulit bayi. Misal, bayi tidak langsung dikeringkan dari air ketuban. Yang ketiga, yaitu konduksi. Pindahnya panas tubuh bayi karena kulit bayi kontak langsung dengan permukaan yang lebih dingin. Yang keempat yaitu hilangnya panas tubuh bayi karena aliran udara di sekeliling bayi. Adapun gejala hipotermi yaitu yang pertama, bayi menjadi kurang aktif, pernapasan megap-megap, timbul sklerema, muka bayi berwarna merah terang. Hipotermi menyebabkan perubahan metabolisme tubuh yang berakibat kegagalan fungsi jantung, perdarahan pada paru-paru, ikterus, dan kematian. Adapun cara mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi adalah yang pertama,
mengeringkan tubuh bayi secara seksama. Yang kedua, selimuti bayi dengan selimut atau pakaian bersih dan hangat. Yang ketiga, selimuti atau tutupi kepala bayi. Yang keempat, jangan menimang bayi dalam keadaan tidak berpakaian. Yang kelima, jangan memandikan bayi sebelum 6 jam pasca persalinan. Dan yang terakhir yaitu anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya. Bagian keempat yaitu pemotongan tali pusat. Pada bayi prematur, ketika pemotongan tali pusat ditunda paling sedikit 30 menit atau lebih, maka bayi akan yang pertama yaitu menunjukkan penurunan kebutuhan untuk transfusi darah. Yang kedua, terbukti sedikit mengalami gangguan pernafasan. Yang ketiga, hasil tes menunjukkan tingginya level oksigen. Yang keempat, menunjukkan indikasi bahwa bayi tersebut lebih viabel dibandingkan dengan bayi yang dipotong tali pusatnya segera setelah lahir. Selanjutnya yaitu mengurangi risiko perdarahan pada kala 3 persalinan. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan jumlah hematokrit dan hemoglobin dalam darah yang lebih baik. Dalam melakukan penundaan pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir prematur atau berat lahir rendah, dan bila sebelumnya terjadi gawat janin, dapat mencegah kadar Hb yang rendah pada masa rentan ini. Berkurangnya aliran darah mengakibatkan kadar hematokrit dan hemoglobin lebih rendah pada bayi baru lahir dan menimbulkan anemia zat besi pada pertumbuhan bayi. Selanjutnya yaitu perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat merupakan upaya untuk mencegah infeksi tali pusat yang sesungguhnya. Merupakan tindakan yang sederhana. Yang terpenting adalah tali pusat dan daerah sekitar tali pusat selalu bersih dan kering, dan selalu dengan air bersih dan menggunakan sabun sebelum merawat tali pusat. Pada bayi normal dipotong sampai denyut nadi tak teraba pada tali pusat. Sedangkan pada bayi risiko tinggi dipotong secepat mungkin agar dapat diresusitasi. Bagian keenam yaitu stimulasi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita. Terdapat dua bagian. Yang pertama, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, yang dilakukan setiap hari untuk merangsang semua indera. Yang pertama itu pendengaran, penglihatan, perebauan, pembauan, serta pengucapan. Selain itu, harus pula merangsang gerak kasar dan halus kaki, tangan dan jari-jari, mengajak berkomunikasi, serta merangsang perasaan yang menyenangkan dan pikiran bayi dan balita. Tujuan tindakan memberikan stimulasi pada bayi dan balita adalah untuk membantu anak mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal atau sesuai yang diharapkan. Tindakan pemberian stimulasi yang dilakukan dengan prinsip bahwa stimulasi merupakan ungkapan rasa kasih sayang, bermain dengan anak, serta berbahagia bersama. Adapun tahapan perkembangan stimulasi perkembangan bagi kesehatan anak, terdapat 10 bagian. Yang pertama, stimulasi yang dibutuhkan pada bayi 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, terus bayi yang 6 sampai 9 bulan, selanjutnya 9 sampai 12 bulan. Terus yang selanjutnya lagi yaitu 12 sampai 18 bulan, 18 sampai 24 bulan, serta 22 sampai 6 tahun. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan mengenai epidembes dalam praktek kebidanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.